Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu bersama dalam kehidupan kita. Pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kerajaan sorga tidak pernah dijanjikan kepada mereka yang hanya memakai atau berlabel agama Kristen. Tetapi kerajaan sorga dijanjikan kepada setiap mereka yang sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan telah dilahirkan kembali oleh Allah di dalam roh, yaitu Roh Kudus. Hal ini tentunya dapat kita lihat di dalam bacaan kita hari ini dalam Yohanes pasal yang ketiga, namun kita fokus di ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-21 tentang percakapan dengan Nikodemus. Tetapi saya akan membaca ayat penekanannya di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Dari bacaan kita ini saya memberikan tema perenungan kita hari ini adalah tidak semua orang Kristen masuk surga. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam perikop ini kita bisa menemukan kisah seorang ahli Farisi atau seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Pada satu malam dia bercakap-cakap dengan Yesus dan dia berkata kepada Yesus, bagaimana Yesus mengadakan tanda-tanda yang dilakukan olehnya jika Allah tidak menyertai. Tetapi Yesus menjawab, sesungguhnya jika tidak dilahirkan kembali, seseorang tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tetapi Nikodemus memahami arti dilahirkan kembali ini salah. Dia berpikir bahwa lahir secara jasmani. Sehingga dia bertanya lagi, bagaimana jika seorang sudah tua dan masuk ke dalam rahim ibunya untuk dilahirkan kembali? Tetapi Yesus pun menjawab bahwa dilahirkan kembali yang dimaksud oleh Yesus bukanlah kelahiran jasmani, melainkan dilahirkan di dalam roh atau disebut dengan kelahiran secara rohani. Bapak Ibu Saudara terkasih, kata lahir kembali dalam bahasa aslinya yaitu Yunani, itu digunakan kata genete anoten, artinya dilahirkan dari atas. Maka dari pengertian ini kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga adalah seseorang yang telah dilahirkan dari atas atau dilahirkan oleh Allah di dalam roh, yaitu Roh Kudus. Dan kelahiran rohani ini tentu sepenuhnya tindakan Allah terhadap manusia. Maka tidak ada usaha manusia dalam hal ini. Maka bersyukurlah jika saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima anugerah kelahiran baru yang dikerjakan oleh Allah. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah dan pewaris kerajaan sorga. Namun yang menjadi pertanyaannya, apa buktinya bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah menerima anugerah kelahiran baru? Maka tentu ini menjadi perenungan bagi setiap kita bahwa kita harus merenungkan apakah bukti ini telah kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukti yang pertama yaitu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Jikalau kita lihat di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12, Yesus tidak mempersoalkan pengetahuan Nikodemus tentang Taurat. Tetapi Yesus justru mempersoalkan tentang kehidupannya yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Kalau kita baca di ayat 11 dikatakan bahwa sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Di ayat 12 dikatakan kamu tidak percaya. Kata menerima artinya mengakui atau mendeklarasikan kepada khalayak umum tentang seseorang. Maka di dalam hal ini bahwa kita harus mengakui, mendeklarasikan Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat kepada khalayak umum.
Maka sudahkah kita melakukan hal demikian? Apakah kita masih pribadi yang ragu akan iman kita atau takut terhadap iman kita bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus? Jadi, ketika kita mengaku percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat, sesungguhnya kita telah membuat kesepakatan kepada Tuhan Yesus. Bukti yang kedua adalah saudara dan saya tetap hidup di dalam Kristus. Artinya tidak hanya cukup kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita juga harus bisa hidup di dalam Kristus, yaitu hidup di dalam kasih ketaatan. Makanya saya pernah bilang bahwa mengikut Yesus atau disebut dengan kekristenan itu tidak hanya sekedar keyakinan teologi saja, tetapi gaya hidup. Apa yang senantiasa menjadi gaya hidup Yesus, itu juga yang senantiasa menjadi gaya hidupnya kita. Jikalau Yesus hidup mengasihi Bapanya, mengasihi sesamanya manusia, maka itu juga yang harus menjadi gaya hidupnya kita. Kita harus bisa mengasihi Tuhan Allah kita, mengasihi sesama kita manusia. Jikalau Yesus taat kepada Bapanya, maka itu juga harus menjadi gaya hidupnya kita. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, maka hari ini jangan bertanya, apakah saya seorang Kristen? Tetapi bertanyalah, apakah saya sudah dilahirkan dari atas oleh Allah di dalam roh? Dan apakah saya telah benar-benar menerima dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Dan yang terakhir, apakah saya sudah hidup di dalam Kristus yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan taat kepada perintah firman Tuhan? Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, kami renungkan pada hari ini Bapa. Biarlah kami senantiasa menjadi pribadi yang menerima, mengakui, bahkan mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat ya Bapa. Ajari kami, mampukan kami untuk kami tetap hidup di dalam Kristus yang senantiasa boleh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, dan taat kepada perintah firman Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini boleh meneguhkan kami dan menolong kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.